Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini jumpa lagi. Pendeta Albinus datang lagi. Ya. Jangan bosan-bosan dengan saya karena memang jalan satu-satunya untuk keluar masuk ya Labuan Bajo. Saya bulan Agustus paksa lewat Bajawa dan ambil jalur pantai utara. Haleluya, saya pikir lebih cepat, lebih baik. Sampai di Riung masih jauh juga. Capek, letih dan segalanya, dan itulah yang terjadi. Tapi resiko, ya. Ketua Majelis Daerah katakan tugas di organisasi juga itu pelayanan. Jadi kami mau tidak mau, usia bertambah, beban tambah berat. Tuhan kiranya memberkati dan terima kasih buat gembala dan ibu gembala serta jemaat. Ya, sudah tentu gembala saudara mempercayakan saya untuk menguasai mimbar ini. Sesudah ibadah ini kami langsung berangkat ke Kupang lagi. Haleluya. Untuk tugas yang dipercayakan organisasi. Jadi nama saya yang belum kenal nanti tanya sama yang sudah kenal. Waktu mengejar kita buka Alkitab. Kita lihat firman Allah 2 Korintus. Pasal 8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dengan hormat kita kembali berdiri menghormati bacaan firman Allah. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan dari diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikianlah firman Allah. Dengan hormat Tuhan Yesus memberkati dan silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Makedonia adalah sebuah provinsi ya di Roma. Dan ibu kotanya bernama Tesalonika. Seperti Kabupaten Manggarai Barat, ibu kotanya Labuan Bajo. Haleluya. Haleluya. Labuan Bajo ada apanya? Semua dunia senter Labuan Bajo karena ada binatang purba. Kelebihannya. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Allah. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia tidak terdiri dari satu, tapi jemaat-jemaat. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi cobaan bukan hanya sekedar cobaan, tetapi cobaan itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dalam kehidupan mereka. Tetapi kelebihannya jemaat Makedonia, ada 3 hal yang sangat menonjol dari jemaat Makedonia. Dalam penderitaan yang berat berkali-kali berganti-ganti dalam kehidupan mereka. Haleluya. 3 hal itu, yang pertama, haleluya, sukacita yang mereka miliki itu meluap. Yang kedua, mereka kaya di dalam kemurahan. Yang ketiga, memberikan diri mereka untuk Tuhan dan juga untuk pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini kita akan simak pada pagi hari ini. Siapakah manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapakah manusia yang tidak dicobai? Semua manusia di dunia ini. Seluruh Indonesia baru lepas daripada
baru menuju selesainya ya COVID-19. Penderitaan panjang. Sehingga ekonomi ya terpukul. Semua kegiatan ekonomi dan semuanya itu juga terhalang. Pendidikan dan semua terganggu semua. Haleluya. Tetapi yang dimiliki oleh jemaat Makedonia, semakin berat mereka mengalami cobaan, sukacita mereka itu meluap. Kenapa? Haleluya. Dalam keadaan penderitaan sekalipun, iman mereka tidak goyah. Sebab mereka tahu Yesus yang disembah, Allah di dalam Kristus Yesus itu, Allah yang besar dan ajaib. Kuasanya terlebih besar dan ajaib dan kita alami sampai dengan saat ini. Kalau kita masih hidup, Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, itu hanya karena anugerah Tuhan. Hanya nafasnya Allah, hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah Tuhan. Kita ada dan karena anugerah Tuhan kita berjumpa pada pagi hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siang hari tidak mengurangi semangatmu untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah tentu sukacita mereka itu meluap. Dasarnya adalah kasih karunia Allah. Haleluya. Pelayanan kasih yang tulus yang sekalian diberikan oleh jemaat Makedonia, kiranya menjadi teladan buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Tantangan sehebat apapun, haleluya, tidak mengalahkan sukacita mereka. Tetap ada sukacita. Dan mari kita lihat pada pagi hari ini saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam saudara, di dalam pencobaan apapun, jangan biarkan sampai cobaan itu melampaui kekuatanmu. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 10. Mundur belakang. Kita lihat 1 Korintus 10. Haleluya. Ayatnya. Haleluya. Yang ke-13. Haleluya. 1 Korintus 10. Ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Cobaan-cobaan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Firman Allah katakan di sini, Paulus berkata, itu hanya cobaan yang biasa. Sebab Allah yang disembah, Allah yang diyakini, Allah yang setia. Dia tidak akan biarkan saudara dicobai melampaui kekuatan dan kemampuanmu. Tetapi di saat kita dicobai, Dia memberikan kita jalan keluar untuk dapat mengatasi cobaan itu. Anda perhatikan ayat yang ke-10. Haleluya. Ayat yang ke-10 dari pasal yang sama, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tambah ayat 11. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Ayat 13 akan terjadi. Pencobaan itu kita akan dapat atasi. Ketika cobaan itu datang, Anda jangan sekali-kali bersungut sama Tuhan. Haleluya. Jangan bersungut. Ini COVID menyebabkan usaha saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa segalanya, anak soal tidak bisa ke sekolah dan segalanya. Haleluya. Banyak hal yang muncul dalam kehidupan ini. Sekali lagi, seorang anak Tuhan harus belajar melihat apa yang terjadi di jemaat Makedonia. Haleluya. Mereka tidak biarkan agar cobaan itu menjadi sesuatu yang merajai dalam rumah tangga, dalam pribadi dan dalam semua langkah hidupnya. Sebab Alkitab berkata cobaan itu
tidak akan melebihi kekuatan saya dan saudara. Kalau engkau punya kekuatan untuk memikul 100 kilo, haleluya, saudara-saudaraku sekalian akan mampu. Tetapi kalau hanya 10 kilo, Anda akan mampu untuk mengangkatnya. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah mengizinkan itu sesuai dengan kemampuan kekuatan yang Allah berikan juga. Sebab Allah Maha Kuasa, Dia mengerti, Dia ada di setelanjang hidup itu. Haleluya, Dia ada di setiap musim hidupmu. Musim kering, musim hujan, angin, taufan, badai dan gelombang apapun, Yesus tetap setia. Engkau Bapa yang baik. Bapa dunia akan mengecewakan, tapi Bapa surgawi tetap setia. Dia menopang dan menyertai Anda. Yang pentingnya jangan kecewa. Sebab ketika engkau kecewa, ya, saya bilang sama jemaat di Rio, kehilangan kunci berkat. Kehilangan kunci berkat. Anda bisa memandang ada gudang yang penuh dengan barang banyak. Berkat penuh di dalam gudang itu. Tetapi ketika engkau kehilangan kuncinya, Anda tidak bisa dapat membuka pintunya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali bersungut. Haleluya. Jangan bersungut. Seorang ibu melihat anaknya yang saudara-saudaraku sekalian terlibat narkoba. Lantas saudara ibu ini, mendengar dari polisi, anakmu narkoba ditangkap polisi. Haleluya. Ibu ini berteriak histeris. Lalu kata-kata dari mulutnya berkata, kalau saya tahu seperti itu, engkau terlibat kejahatan seperti ini. Waktu engkau keluar dari rahimku, kukecek. Lebih baik engkau mati daripada engkau hidup. Haleluya. Jangan bersungut sama Tuhan. Haleluya. Tapi bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Sukacita itu disebabkan karena Anda mengerti firman Allah. Firman Allah yang hidup di dalam kehidupan ini. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang mata dua manapun. Dan jika firman Allah itu ada dalam hatiku, Daud berkata bahwa firman Allah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Ketika kita punya firman Allah, haleluya, Anda punya kekuatan yang dahsyat. Proteksi dari Allah memproteksi kehidupanmu dengan kekuatan kuasa firman Allah. Untuk menghadapi semuanya. Dan engkau akan diberi kemenangan. Sesuai dengan pujian tadi. Allah yang sanggup memberikan kemenangan. Dunia tidak akan memberikan apa-apa. Tapi haleluya, kita berada di tengah-tengah dunia. Kita belajar dan kita melaksanakan semua pekerjaan hanya oleh karena Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, Anda melihat bagaimana Tuhan baik. Seorang anak Tuhan, seorang perempuan yang menderita, contoh kita akan lihat tentang orang yang dicobai dengan berat berbagai penderitaan. Dalam Injil Lukas, nanti Anda baca di rumah. Lukas 8 ayat 43. Haleluya. Seorang perempuan yang mengalami penderitaan 12 tahun. Apa yang dideritanya? Pendarahannya 12 tahun. Dia alami kekayaannya, uangnya habis. Di sana orang bilang ada orang pintar, orang yang bisa menyembuhkan. Dia datang ke sana dan selanjutnya. Dan sampai semuanya habis. Tetapi ketika ia mendengar tentang Yesus, ia mengambil keputusan, saya mau jumpa dengan Yesus. Cukup saja jumpai jubahnya, aku menyentuhnya, aku akan sembuh. Itu keputusan. Dan Anda baca dari ayat 43 dan selanjutnya, Anda akan nanti baca di rumah. Haleluya, apa yang dijumpainya. Dan ketika ia melakukan itu semua, saudara, haleluya, uang yang begitu banyak keluar selama 12 tahun. Saat itu hanya oleh iman yang besar itu. Ia dapat kekuatan. Ia dapat sembuh. Haleluya, mujizat terjadi. Ia ditolong oleh Tuhan. Dan ketika itulah terjadi sukacita di dalam kehidupannya. Haleluya. Dia mungkin berpikir secara manusia, kalau dulu saya tahu bahwa Yesusku ajaib, uang-uangku tidak hambur-hambur ke sana dan kemari.
Tetapi inilah yang saatnya Tuhan. Kalau saatnya Tuhan tiba, segala sesuatu akan terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah sanggup. Haleluya. Dia maha kuasa dan dia tahu dan punya waktu yang tepat. Allah kita bukan sembarangan. Allah punya waktu yang tepat untuk menolong saya dan saudara. Kita datang dengan berbagai masalah. Dan oleh sebab itu, kalau masalah seperti itu terjadi, bertahun-tahun dia menderita pendarahan. Saya tidak tahu sebenarnya hidupnya seperti apa. Tapi inilah penderitaan yang berat. Namun saudaraku sekalian, sebuah doa daripada Musa. Saudara lihat di dalam Mazmur 90. Haleluya. Apa yang didoakan oleh Musa dalam Mazmur pasal 90. Haleluya. Haleluya. Mazmur 90. Saudara lihat Mazmur itu. Ayat 14 dan ayat 15. Haleluya. Haleluya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Buatlah kami bersuka cita. Daud bilang saudaraku sekalian, Musa berkata, buatlah kami bersuka cita. Karena engkau kenyangkan kami di waktu pagi. Dengan kemurahanmu, dengan kasih setiamu di dalam kehidupan ini. Dan memberikan buatlah kami bersuka cita. Seimbang dengan hari-hari kami mengalami cobaan-cobaan hidup kami. Tantangan-tantangan hidup kami. Anda bisa berkata, haleluya, Anda akan melihat. Hampir 2 tahun COVID berlangsung. Haleluya, mungkin Anda secara manusia angkat tangan menyerah. Tapi orang percaya, ingat ini doa daripada Musa. Buatlah kami bersuka cita seimbang. Dengan hari-hari kami tidak buka toko. Hari-hari kami tidak melihat yang baik. Hari-hari saudaraku sekalian kota Jakarta katakan, setiap malam, setiap hari sirine bunyi. Karena penderitaan. Haleluya, orang yang kena COVID. Haleluya. Di satu tempat saya pergi saudara, gembalanya curhat. Dia bilang, Bu, jemaat kami masih ibadah online. Haleluya, saya heran. Karena apa? Saya tanya kenapa? Demikian. Takut COVID. Bahkan toko juga tidak bisa buka. Orang yang mau belanja disuruh antrean di depan. Berdiri di depan dulu. Diperhatikan dulu. Pakai masker tidak? Kalau tidak pakai masker jangan belanja. Meskipun kebutuhan mendesak. Saudara, itu yang terjadi. Oh ya. Dia bilang, Bu, pendapatan kami juga untuk hidup juga susah. Saya piara ayam. Dia tanya, Kakak, kira-kira piara ayam itu salah tidak? Saya bilang tidak salah. Hanya salah untuk orang yang malas. Saya di Rio ya, manfaatkan peluang yang ada. Kalau bisa kerja sawah, kerja sawah. Oh susah banget sih rapat tanah. Oh piara kambing, piara sapi, piara. Orang akan lihat di jalan dia pergi, itu pendeta kok. Pikul rumput, pikul segala macam. You boleh omong tapi engkau punya uang tidak kasih sama saya. Saya bilang, kalau kecuali jemaat kasih ya puji Tuhan. Itu jemaat Tuhan akan kasih. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, orang dunia jangan pertahankan gengsi. Akan susah sendiri. Cari masalah sendiri dalam hidup. Haleluya. Tetapi dalam segala sesuatu, manfaatkan situasi. Lalu dia bilang, haleluya. Saya bilang bagaimana sudah bisa. Jemaat yang ibadah online, persembahannya itu bukan taruh di kantong kolekte. Dikirim pakai rekening. Haleluya. Saudara, jadi sesudah ibadah, gembala ke bank untuk tarik persembahan jemaat. Saya bilang di Rio tidak pernah begitu. Sejak dari awal sampai dengan saat ini reda itu virus. Kami tetap ibadah. Tetap ibadah. Tapi pakai hikmat. Puncak virus itu saudara. Saya bilang, ya ibu gembala bilang. Tapi tutup itu pintu depan. Supaya jangan kelihatan. Nanti menyolok. Haleluya. Istri saya pikir nanti orang lain lihat itu jemaat itu. Sebut nama Yesus segala macam di sana. Tapi mari saudara, kami tetap ibadah. Dan ternyata virus pun tidak mendekat.
Tuhan menolong sampai dengan hari ini. Kalau Tuhan menolong saya dan saudara, berarti Tuhan juga menolong semua orang yang berharap kepadanya. Doamu dan doaku kiranya Tuhan berjalan bersama saya dan saudara. Di susah maupun senang, Yesus ada. Di dalam keadaan kelimpahan dan kekurangan, Yesus tetap ada. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Daud bilang, beri kami. Berbuatlah hati kami bersuka cita. Karena kemurahan hati dari Allah melimpah dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya tolong dan Tuhan kiranya memberkati. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi. Haleluya. Pujian dulu berkata, kesukaan dari Tuhan melebihi segala perkara. Bila engkau tinggal di dalam Tuhan, kesukaanmu akan jadi sempurna. Haleluya. Makanya Paulus Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan saya dan saudara bukan engkau dapat sendiri, tetapi kekuatan yang kita punyai sampai dengan saat itu hanya kekuatan dari Allah. Allah memberi kita kekuatan, kita masih kuat, kita masih sehat. Bilang terima kasih Tuhan, sebab ku ada sampai hari ini hanya karena kemurahan-Mu. Yang kedua, haleluya. Haleluya. Kaya dalam kemurahan. Haleluya. Hal yang kedua yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini. Mereka ditimpa dengan berbagai cobaan yang berat. Dan penderitaan yang begitu banyak. Tetapi sukacita mereka meluap. Dan tidak hanya bersukacita, tetapi mereka itu bersukacita karena mereka kaya dalam kemurahan. Orang dunia kaya harta, uang dan segalanya. Tetapi orang mau ingin cepat kaya, tempatnya bukan suatu sekalian di istana yang megah, tetapi di dalam terali besi. Haleluya. Karena ingin cepat kaya. Saudara, tapi jemaat yang ada di Makedonia, firman Allah yang kita baca tadi dalam ayat yang kedua, mereka sukacita mereka meluap, dan sukacita meluap itu juga mereka, haleluya, sangat miskin. Saya tidak tahu kata sangat miskin ini seperti apa yang terjadi. Haleluya, haleluya. Saudara, ya kelebihan dari jemaat Makedonia, miskin harta. Miskin benda yang ada di dunia ini yang sebentar akan lenyap. Tapi mereka tidak miskin kebenaran firman Allah. Mereka kaya dalam kemurahan Allah. Mereka tahu firman Allah. Sekalipun tantangan berat. Haleluya. Mereka katakan, Tuhan, Dia tahu setiap musim hidupku. Dia tahu setiap keadaanku. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Haleluya. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan, kemurahan ini saudara. Dengan kata lain, pemberian orang percaya. Orang memberi. Untuk saudaraku sekalian, dan saudara kita akan lihat bagaimana pemberian itu akan menimbulkan sukacita melimpah dalam kehidupan kepada Allah di dalam kehidupan ini. Coba saudara lihat 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. Haleluya. Apa yang dikatakan lebih jauh di dalam 2 Korintus pasal 9 itu. Haleluya. 2 Korintus pasal 9 ayat 11 dan juga ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Haleluya. Kemurahan hati. Anda berkemurahan hati untuk memberi. Orang yang memberinya, orang yang menerimanya akan bersukacita, akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan berdoa buat saudara. Dia akan mengucap syukur karena Tuhan memberkati. Makanya setiap kali kan saudaraku sekalian berdoa pagi, saya selalu akhiri doanya, Tuhan, kirim orang-orang yang bertemu dengan kami untuk memberkati kami, supaya kami memberkati orang lain. Haleluya.
Bulan Maret kami pulang dari Jakarta, musyawarah besar. Haleluya. Waktu mau ke bandara, doa pagi, gembala saudara suruh saya, Om berdoa. Saya berdoa. Sudah berdoa, saya bilang, Tuhan mempertemukan kami hari ini dengan orang-orang yang memberkati kami. Saudara, waktu di bandara, sementara masuk ke ruang tunggu. Haleluya. Waktu duduk, datang 2 orang. Ya, bertemu dengan kami. Saya juga tidak kenal. Tapi kebetulan ada teman yang dari Timor juga, Saudara Pendeta Lugus, kenal mereka, saudara. Lalu saudara-saudaraku sekalian duduk sama-sama. Dia langsung, aduh cari kafe untuk minum. Ditanya sudah minum belum? Belum, karena dari hotel pagi sekali, ya sudah. Tidak ada minum, saudara. Dia bilang cari untuk minum. Saudara, karena tidak dapat kami sudah di ruang tunggu, ya sudah. Dia buka dompetnya, ini Om, nanti minum sendiri di sana. Haleluya. Gembala saudara bilang korek saya, Om, tadi Om sudah berdoa pagi. Saya bilang iya, syukur, terima kasih Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Itu doa kita. Jadi yakin Anda berdoa. Dia sudah tahu-taunya mereka mau ke Mandalika, mau nonton itu balap. Ya, formula berapa di sana saya tidak tahu. Saudara-saudaraku sekalian, itu yang terjadi. Haleluya. Padahal orang Timor juga yang tinggal di Jakarta. Haleluya. Saya bilang Tuhan kirim orang tepat pada waktunya. Dan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu saudara, firman Allah berkata di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 11 dan 12. Kita memberi, kita berkemurahan hati kepada orang lain. Supaya orang lain itu juga mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 berkata, jika engkau tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Yang sakit minta sembuh, sembuh. Tidak ke rumah sakit, ke dokter pun sembuh. Haleluya. Haleluya. Yang pentingnya ada Yesus dan punya firman Allah. Sehingga ayat yang ke-8 dia berkata, supaya Bapa dipermuliakan. Ya, karena engkau diberkati dan saudaraku sekalian, Bapa di sorga dipermuliakan. Punya firman Allah. Anda terima berkat, kembalikan hormat pujian hanya kepada Allah di tempat yang mati. Boleh susah, boleh menderita, tetapi Yesus harus tetap ada. Jangan saudaraku sekalian tiadakan dia. Saya ada, pujian dulu. Tahun 79, pujian berkata begini, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada, mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu. Lanjutkan, Tuhan selalu tolong saya, haleluya, melayani Tuhan. Sampai rambut uban pun saudara. Saya ada, Tuhan pun ada. Di Riau Tuhan ada. Labuan Bajo Tuhan ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di atas pesawat pun Tuhan ada. Di tengah laut pun Tuhan ada. Itu kelebihan orang percaya. Haleluya. Tiap langkahku, ku tahu dia pimpin selalu. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memberkati. Dan oleh sebab itu, hal yang ketiga, haleluya, memberi diri mereka untuk Allah, berikan hidup mereka untuk Tuhan. Haleluya. Firman Allah, jemaat mereka miskin secara ekonomi, miskin secara suatu sekalian, material mereka kurang, sangat miskin. Tetapi untuk kemurahan mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat. Biar dunia, haleluya, menganggap dia hebat karena dia banyak segalanya. Tapi anak-anak Tuhan hebat karena firman Allah hidup dan kuat di dalam kehidupan ini. Membentuk kehidupan ini menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup ini saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian, kami melayani Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu susah maupun senang, hanya Yesus yang menjadi pengharapanku. Haleluya.
bersandar kepada manusia, satu saat dia akan mengecewakan. Tapi bersandar kepada Tuhan, haleluya, tidak pernah kecewa mengiring Tuhan. Tiap pagi rahmatnya selalu baru. Haleluya, tiap pagi rahmatnya selalu baru di dalam kehidupan ini. Kasihnya tak berkesudahan. Ada sukacita melimpah. Tiap hari ada sukacita. Makanya doa daripada Daud tadi. Buatlah kami bersukacita. Seimbang dengan hari-hari kami mengalami kesulitan. Seimbang dengan hari-hari kami mengalami kerugian. Kami tidak buka toko, kami tidak bisa berusaha. Tapi Tuhan akan kembalikan berkatnya pada waktu yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan itu setia. Dan oleh sebab itu saudara, haleluya, Paulus berkata demikian. Ketika Paulus ingin berpisah dengan teman-teman pelayanan di Efesus, dia kumpulkan teman-temannya untuk saudaraku sekalian membuatkan pertemuan perpisahan. Paulus pamitan untuk ke Yerusalem. Paulus berkata, aku ke Yerusalem, penjara dan sengsara menanti aku di sana. Haleluya. Sehingga teman-teman, oh kalau begitu kakak jangan pergi dulu. Ya, Paulus dianggap kakak, jangan ke sana. Apa mau kalau penjara dan penderitaan ada di sana, untuk apa pergi? Paulus menjawab mereka. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja tugas pemberitaan Injil yang ia percayakan kepadaku, aku selesaikan dan capai garis finish. Itulah yang menjadi kehendakku. Melayani Tuhan, saudaraku sekalian. Aku tidak menghiraukan. Banyak pendeta akan datang dan ceritakan kekurangannya di sini. Tolong gembala, tegur lebih baik. Ya. Daripada selalu berdoa Tuhan Allah Maha Kuasa. Saya tahun 1995 ke Mubes. Sama-sama dengan teman saya lewat Labuan Bajo, naik kapal Tilong. Turun di Muncar, kebetulan adik saya Ayub di sana, kami singgah di sana. Saya bilang, waktu di Membul, saya bilang, Bu, kakak, kalau ada kesempatan untuk melayani, buka itu mata kecumbung. Karena ada mata kecumbung dari Kalimantan, cincin mata kecumbung. Sebab kalau salah kontrol, bilang NTT susah, lantas masih ada batu kecubung di tangan. Oh dia bilang gitu, iya. Saya bilang itu. Makanya jangan bilang kami susah di NTT, jangan. Haleluya, Tuhanku ajaib. Kalau susah pindah sajalah daripada tinggal di situ. Haleluya. Saudaraku sekalian, sekali ku iring dia dan melayani dia. Kami sudah 38 tahun di Riau. Haleluya. Tapi Tuhanku ajaib. Dia selalu ada. Dan suka dukanya pelayanan di suatu sekalian GPDI Labuan Bajo ini. Haleluya. Ya, Susmeme tahu. Dan yang lain-lain yang sudah. Kemudian yang datang, kemudian yang tidak tahu. Tapi semua yang lama itu tahu. Suka dukanya pindah tempat gubuk ini dan gubuk itu. Tapi kalau hari ini Anda miliki sebuah gedung. Meskipun belum sempurna, Anda menuju ke sana. Haleluya, berucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga gembala saudara bilang, Om kok tidak ada sebidang tanah juga, beli sebidang tanah juga di Labuan Bajo. Saya bilang, Bro, bagaimana bisa beli tanah? Untuk ke Labuan Bajo saja dari Riau sampai Ruteng, Ruteng sampai Riau, uang mobil, untuk bayar mobil itu pun susah. Mau beli tanah lagi, itu dia mimpi. Tidak pernah mimpi. Tetapi kalau hari ini seperti ini, Anda jangan bangga karena engkau hebat, tapi bangga karena Yesusmu besar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dukung terus agar terus maju. Kita berjuang. Haleluya. Paulus bilang, Paulus menanam, Paulus menyiram dan selanjutnya. Tapi yang menuai, yang menumbuhkan adalah Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan akan membuat orang untuk menuai pada waktunya. Kita menghargai nafas yang Tuhan berikan. Usia boleh bertambah, tapi Yesus, saudaraku sekalian, kekuatan usia bertambah, kekuatan akan menurun. Tapi Yesusku luar biasa. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan, sebab kekuatanku hanya ada di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini. Pemain musik kembali. Haleluya. Miliki 3 hal itu. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya,
Haleluya, sukacitamu tetap ada di dalam hidupmu. Sukacitamu ada di dalam rumah tanggamu, dalam usaha dan pekerjaanmu. Haleluya. Meskipun engkau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau punya Yesus, haleluya, yang luar biasa. Allah Yesus. Tidak ada yang orang dunia katakan dia kaya, orang yang hebat luar biasa. Tapi Yesusku yang luar biasa. Dan beri dirimu, Anda membantu pelayanan pekerjaan Allah. Memberi diri, ambil bagian dalam pelayanan. Haleluya, gembala mungkin akan lupa mengingatnya. Tapi Tuhan tidak pernah melupa akan semua kebaikan hatimu. Korban persembahanmu dicatat oleh Tuhan. Mungkin gembala tidak bisa catat lengkap, tapi Tuhan mencatat itu lengkap. Dan pada waktunya dia bilang kita, haleluya, sabaslah engkau hai hamba yang setia. Inilah mahkota kemuliaan untuk masuk dalam kerajaan.